Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudia dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi kemaritiman. Ada beberapa pembahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu pengenalan bidang teknologi maritim. Yang kedua, teknologi maritim di Indonesia. Yang ketiga, potensi Indonesia sebagai negara maritim. Yang keempat, riset laut ilegal. Lanjut, yang pertama itu pengenalan bidang teknologi maritim. Jadi teman-teman, pengenalan bidang teknologi maritim ini dengan berkembangnya teknologi tidak terlepas dari kehidupan manusia. Penggunaan teknologi mensyaratkan adanya peningkatan kualitas manusia sebagai pelakunya. Bidang teknologi maritim merupakan bidang yang memfokuskan pengkajian kepada penggunaan teknologi. Jadi proses dari teknologi dan sistem dalam teknologi yang digunakan dalam operasi maritim, penggunaan teknologi di bidang maritim perlu memperhatikan dampaknya sehingga diharapkan dengan penggunaan teknologi di bidang kemaritiman dapat tercapai sebuah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, sehingga kebutuhan sekarang dan masa mendatang dapat kita terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada abad 2, Pasal 2 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kelautan dilaksanakan berdasarkan 11 asas, yakni yang pertama itu keberlanjutan, konsisten, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Jadi teman-teman, pemanfaatan teknologi di bidang maritim harus memperhatikan ke-11 asas ini. Segala bentuk teknologi yang dapat merusak ataupun mencermin laut tidak digunakan agar fungsi laut tersebut tidak berkurang. Selanjutnya, teknologi maritim di Indonesia nih. Jadi Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak keterbatasan. Dengan berbagai negara di sekitarnya merupakan lokasi yang sangat rawan akan konflik perbatasan. Terlebih, Indonesia ini merupakan wilayah strategis yang terletak dekat dengan beberapa titik jalur pelayaran dunia. Salah satunya adalah Selat Malaka, yang merupakan urat nadi perekonomian yang menjadi tanggung jawab 3 negara, yaitu adalah Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Di abad globalisasi ini, seperti sekarang ini kan, kita itu harus muncul kreasi dan inovasi pengembangan teknologi di industri kemaritiman di Indonesia. Supaya apa? Supaya kita ini mampu mengeksplorasi sumber daya laut dengan mandiri melalui pembenahan pada bidang maritim tentu akan berdampak juga kepada peningkatan ekonomi negara dengan menyeluruh. Sehingga untuk mempercepat kemandirian di bidang maritim, maka dibutuhkan kolaborasi yang padu dari pemerintah, agar pemerintah dan pihak swasta.
Gunanya ini untuk apa? Untuk mewujudkan negara maritim di Indonesia. Ada 3 hal yang sangat penting yang harus ditangani, yaitu sumber kehidupan, perdagangan, dan ketahanan laut. Lanjut, potensi Indonesia sebagai negara maritim. Jadi luas laut dibandingkan luas daratan di Indonesia mencapai kurang lebih 7/3, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut memajukan maritimnya. Seiring berkembang lingkungan, strategis peran laut menjadi signifikan serta dominan dalam mengantar kemajuan suatu negara. Alfred Thayer Mohan, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Amerika Serikat, dalam bukunya The Influence of Sea Power, Open History. Dia mengemukakan teori bahwa sea power ini merupakan unsur terpenting bagi kemajuan dan kejayaan suatu negara, yang mana jika kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Jadi sebaliknya, jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diabaikan, akan berakibat kerugian bagi suatu negara atau bahkan meruntuhkan negara tersebut. Lanjut, riset laut ilegal. Jadi riset laut ilegal ini teman-teman, kita harus melihat nih potensi dan kekayaan alam di Indonesia yang luar biasa. Wilayahnya di Nusantara menjadi surga riset ilegal kapal asing. Tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan perusahaan, lembaga atau negara yang ingin menguasai bumi Katulistiwa. Bahkan data dan potensi sumber daya alam dicuri karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian bangsa ini. Sejak era reformasi, survei dan pemetaan laut yang dilakukan pihak asing semakin marak terjadi. Mulai dari kerjasama institusi pemerintahan dengan pihak asing, sampai dengan yang jelas-jelas ilegal, alias tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Jadi kegiatan tersebut tanpa sadar membawa konsekuensi bocornya data negara yang seharusnya ini dirahasiakan. Jadi informasi tentang medan laut dapat digunakan pihak asing untuk menentukan taktik dan strategi militer. Jika mereka ingin menguasai wilayah Indonesia ini memegang peran sangat penting dalam jalur perdagangan dunia. Semakin meningkatnya tergantungan dunia akan laut, perairan Indonesia ini menjadi incaran pengusaha negara asing, terutama ini negara yang industrinya sangat tergantung pada minyak bumi dan transportasi laut. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu yang pertama, ilmu dan teknologi maritim merupakan keseluruhan saran untuk mencapai tujuan dalam rangka memenuhi kelangsungan dan juga kenyamanan hidup manusia yang dipakai di bidang kelautan, khususnya ini berhubungan dengan pelayaran atau navigasi, serta berfokus pada kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya itu bidang teknologi maritim, merupakan bidang yang memfokuskan pengkajian kepada penggunaan teknologi agar proses teknologi dan sistem dalam teknologi yang digunakan dalam operasi maritim. Selanjutnya itu di abad globalisasi diperlukan kreasi dan inovasi pengembangan teknologi di bidang kemaritiman di Indonesia supaya mampu mengeksplorasi sumber daya laut dengan mandiri untuk menuju Indonesia sebagai wilayah strategi yang terletak dekat dengan beberapa titik jalur pelayaran dunia.
Salah satunya adalah Selat Malaka, yang merupakan salah satu urat nadi perekonomian. Lanjut, beragamnya potensi maritim di Indonesia, antara lain wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Sebenarnya dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Yang terakhir, Indonesia ini memegang peran penting dalam jalur perdagangan dunia. Semakin penguasa negara asing, terutama negara yang industrinya ini sangat tergantung pada minyak bumi dan transportasi laut. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya bahas mengenai teknologi maritim. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat nih bagi teman-teman dan bagi pendengar. Semoga memahami apa yang saya jelaskan. Akhir kata, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.